Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus kualitas layanan di kelas daring khususnya pada perguruan tinggi swasta pasca pandemi. Adapun contoh kasus yang kami ambil yaitu dari Unicom, Universitas Komputer Indonesia. Honorable mention to our beloved lecturer, Ibu Dr. Evita Soraya MPD selaku dosen mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Purnama Putri dengan NIM 11036230001. Saya Larasati Pasaribawa dengan NIM 11036230065. Perkenalkan, saya Naila Disya Maheswari. Perkenalkan, nama saya Salwaskia Putri dengan NIM 1103623072. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu deskripsi permasalahan dari studi kasus ini. Jadi, pandemi COVID-19 telah menjadi momentum besar dalam transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, dalam waktu singkat, seluruh institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi swasta seperti Universitas Komputer Indonesia atau biasa kita kenal dengan Unicom harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring. Nah, perkuliahan yang semula berlangsung di ruang-ruang kelas fisik harus berpindah ke layar komputer dan gawai atau gadget. Platform seperti Zoom, Google Classroom, hingga sistem Learning Management System atau LMS menjadi ruang belajar baru bagi dosen dan mahasiswa. Awalnya pembelajaran daring dijalankan sebagai respons darurat. Namun setelah pandemi mereda, pendekatan ini tidak sepenuhnya ditinggalkan. Banyak program studi di Unicom tetap mempertahankan metode daring dan hybrid karena dianggap lebih fleksibel dan efisien. Namun, perubahan sistem ini tidak selalu berjalan mulus. Mahasiswa sebagai pengguna layanan pendidikan mengalami berbagai tantangan yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran daring. Dalam studi yang dilakukan oleh Surya, Negara, dan Fatona tahun 2022, ditemukan bahwa sebesar 89% mahasiswa Unicom lebih menyukai perkuliahan tatap muka dibandingkan daring. Serta 60% responden menyatakan bahwa sistem penilaian daring membingungkan dan kurang transparan. Hal ini dapat menjadi indikator penting bahwa pembelajaran daring masih belum memenuhi harapan mahasiswa. Permasalahan utama yang muncul berpacu pada 3 aspek inti, yakni yang pertama interaksi, lalu ada materi, dan dukungan. Dari sisi interaksi, mahasiswa merasa komunikasi dengan dosen kurang aktif dan tidak seefektif saat pembelajaran tatap muka. Dalam aspek materi, konten pembelajaran seringkali tidak disesuaikan dengan karakteristik media digital sehingga sulit dipahami secara mandiri. Sementara dari sisi dukungan, mahasiswa mengalami kendala dalam sistem penilaian, respons administrasi yang lambat, serta minimnya bantuan teknis saat menghadapi kesulitan. Nah, ketiga aspek ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dalam kelas daring di Unicom masih menghadapi berbagai hambatan. Evaluasi secara komprehensif diperlukan agar pembelajaran daring tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman belajar yang efektif, interaktif, dan bermakna bagi mahasiswa di era pasca pandemi. Penelitian ini dibuat berdasarkan fenomena perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi akibat pandemi COVID-19. Salah satu perubahan paling signifikan adalah peralihan ke pembelajaran digital yang dikenal dengan istilah digital pedagogi. Meskipun pandemi telah mereda, pembelajaran daring tetap menjadi bagian dari strategi akademik di berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Komputer Indonesia yang menjadi objek studi dalam penelitian ini. Namun, peralihan mendadak ini menimbulkan berbagai tantangan, baik dari sisi institusi maupun dari sudut pandang mahasiswa sebagai pengguna utama sistem pembelajaran daring. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan kesiapan dan penerimaan mahasiswa terhadap pembelajaran dan penilaian digital, yaitu yang pertama, mayoritas mahasiswa menunjukkan ketertarikan yang lebih besar pada pembelajaran tatap muka. Hasil survei menunjukkan bahwa 89% mahasiswa lebih menyukai kuliah secara langsung dibandingkan daring. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa merupakan generasi yang akrab
Dengan teknologi, interaksi langsung dalam kelas masih dianggap lebih efektif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, penilaian secara daring juga dipandang negatif oleh sebagian besar mahasiswa. Hanya 36% mahasiswa yang menunjukkan preferensi terhadap penilaian online. Sementara sisanya merasa cemas, bingung, bahkan frustasi. Kecemasan ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap hasil ujian yang dianggap tidak pasti, koneksi internet yang tidak stabil, terutama bagi mahasiswa dari daerah pedesaan, serta ketidaksiapan institusi dalam menyelenggarakan evaluasi daring secara efektif. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui sosial media dengan kata-kata seperti pusing, bingung, ribet, dan ngeri. Ungkapan tersebut menggambarkan tekanan psikologis yang mereka alami akibat sistem pembelajaran yang tidak sesuai harapan dan minimnya dukungan dari pihak kampus. Sentimen negatif ini mencerminkan adanya jurang antara kesiapan teknologi dan kenyamanan psikologis mahasiswa. Kemudian yang keempat, meskipun banyak mahasiswa mengeluhkan sistem pembelajaran daring, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar dari mereka mulai mampu beradaptasi dengan lingkungan digital. Mereka menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dan menyadari bahwa digital pedagogi bisa bermanfaat jika disertai dengan dukungan yang memadai, baik dari segi infrastruktur, dosen yang terlatih, maupun metode pengajaran yang relevan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran digital pasca pandemi tetap menyimpan potensi untuk dikembangkan. Namun, perlu adanya strategi yang lebih manusiawi, terencana, dan responsif terhadap kebutuhan serta kondisi mahasiswa. Pendekatan atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pedagogi digital yang berdasarkan pada kerangka orientasi pedagogis konstruktivis. Nah, pendekatan ini menekankan penggunaan teknologi digital sebagai sarana mentransformasi proses pembelajaran, pengajaran, layan dalam pendidikan tinggi, terutama dalam konteks pembelajaran daring selama dan pasca pandemi COVID-19. Nah, menurut UUD 2010 dan UU 2009, orientasi pedagogis merupakan dasar persepsi guru terhadap bagaimana proses belajar seharusnya terjadi, termasuk peran pendidik dan peserta didik. Dalam pendekatan konstruktivis yang diterapkan dalam digital pedagogi, mahasiswa dianggap sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan melalui kolaborasi dan refleksi, sedangkan pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Artinya, bukan hanya penyampaian materi secara satu arah oleh dosen, tetapi lebih kepada pembelajaran berbasis interaksi, pemecahan masalah, dan penggunaan teknologi secara aktif dan kolaboratif. Selain itu, teori yang mendasari penggunaan pedagogi digital juga mencakup teori sosio-konstruktivisme dan teori sosial budaya, di mana faktor sosial dan budaya dianggap penting dalam perkembangan kognitif mahasiswa. Penggunaan teknologi digital memungkinkan perubahan orientasi pedagogis dari yang tradisional ke arah yang lebih dinamis. Nah, selain dinamis juga ada fleksibel dan kolaboratif. Teknologi digunakan tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai medium untuk menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dan interaktif, sehingga mahasiswa lebih bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Nah, dengan demikian, pendekatan teori yang digunakan tidak hanya berfokus pada penggunaan alat digital semata, tetapi lebih pada bagian alat tersebut diintegrasikan secara pedagogis untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar di lingkungan pendidikan tinggi. Baik, berdasarkan temuan penelitian yang tadi kita udah bahas sebelumnya, maka secara garis besar kita bisa katakan bahwasanya pembelajaran berbasis digital pedagogi di Unikom ini mengalami tantangan. Kayak misalnya yang pertama adanya aspek penilaian yang dinilai kurang transparan sama mahasiswa, dan yang kedua adalah minimnya dukungan dari pihak kampus. Nah, menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, Unikom dapat menerapkan gitu ya beberapa alternatif solusi supaya digital pedagoginya berjalan dengan lancar. Yang pertama itu adalah, nah tadi kan berdasarkan temuan mahasiswa itu
masih prefer atau cenderung tertuju pada efektivitas kelas secara tatap muka gitu. Dalam hal ini, pihak kampus dapat mengadaptasi model pembelajaran blended atau hybrid yang memungkinkan mahasiswa sama dosen itu dapat tetap bertatap muka secara fleksibel. Nah, dalam pelaksanaan tatap muka, pembelajaran itu dapat dilakukan atau dapat diisi dengan diskusi, praktik, ataupun aktivitas lain yang mengharuskan adanya interaksi sosial secara langsung. Sedangkan pada saat sesi online, kegiatan di kelas maya itu dapat diisi dengan penguatan teori dan juga konsep. Lalu yang kedua, terkait permasalahan dalam kejelasan sistem evaluasi dan kesiapan institusi dalam menjalankan digital pedagogi, Unicom dapat mengadaptasi beberapa alternatif kayak misalnya menerapkan deadline yang fleksibel dengan toleransi terhadap keterlambatan karena adanya gangguan teknis. Terus selain itu pihak kampus juga dapat menjelaskan rubrik penilaian kepada mahasiswa sejak awal gitu, supaya mahasiswa tahu sekiranya ekspektasi dosen dan juga apa yang harus dia lampaui di semester berjalan. Lalu, berkaitan dengan adanya tekanan psikologis yang dirasakan sama mahasiswa dalam menjalankan digital pedagogi, pihak kampus itu dapat menerapkan alternatif solusi kayak misalnya mengurangi beban akademik bagi mahasiswa gitu. Nah, pengurangan beban akademik ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan tugas, mengatur ulang jadwal pengumpulan, dan juga menghindari adanya penugasan yang tumpang tindih antar mata kuliah. Nah, selain itu, dosen sebagai aktor utama nih dalam interaksi pembelajaran digital juga dapat mengikut sertakan mahasiswa dalam merancang rubrik penilaian ataupun kebijakan selama kelas akan berlangsung gitu. Jadi hal ini apabila mahasiswa dilibatkan dalam perancangan rubrik penilaian ataupun kebijakan selama kelas, mereka akan kurang gitu. Mereka akan tingkat psikologis mereka akan berkurang gitu karena mereka akan merasa lebih memiliki kendali terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, yang terakhir, sebagai pondasi utama pembelajaran digital, ketersediaan infrastruktur teknologi itu kan tentu menjadi sesuatu yang harus menjadi suatu prioritas utama gitu buat kampus. Nah, akses yang nggak merata terhadap fasilitas pembelajaran di rumah itu seringkali menjadi tantangan bagi sebagian mahasiswa. Nah, oleh karena itu, kampus dapat menyediakan akses internet gratis di area kampus untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, selain itu, pihak kampus juga dapat memperkuat server platform pembelajaran seperti LMS atau Learning Management System agar nggak terjadi yang namanya down server yang kemungkinan besar mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa maupun dosen yang menggunakan LMS tersebut. Kesimpulan dari studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami yaitu peralihan ke sistem pembelajaran daring pasca pandemi di Universitas Komputer Indonesia menunjukkan tantangan signifikan dalam memenuhi ekspektasi mahasiswa. Meskipun adaptasi terhadap teknologi telah terjadi, mahasiswa masih memandang interaksi tatap muka lebih efektif dan sistem penilaian daring menimbulkan kebingungan serta kecemasan. Isu utama berpusat pada minimnya interaksi, materi yang kurang adaptif, dan dukungan teknis serta administratif yang belum optimal. Oleh karena itu, pendekatan pedagogi digital yang berlandaskan konstruktivisme perlu diimplementasikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Solusi yang diusulkan mencakup adopsi pembelajaran blended atau hybrid, penjelasan rubrik penilaian yang transparan, pengurangan beban akademik, serta peningkatan infrastruktur teknologi dan dukungan kampus untuk memastikan proses pembelajaran yang lebih efektif dan nyaman.